Sorry ya, tadi untung dikasih tahu sama siapa tadi? Oh, kok saya nggak bisa share ya? Coba Helen aja deh yang share ya. Oke Bu, saya share ya Bu. Oh ya, kok tadi bisa? Sebelumnya bisa ya? Waktu percobaan tadi bisa? Oh tadi juga pas Ibu udah coba ya Bu ya? Nggak ada yang muncul sih Bu. Nggak ada yang muncul. Uh-uh. Oke, saya share ya Bu ya. Oke. Kenapa ya nggak muncul ya? Oke, tadi saya sudah ngomong sampai ya slide yang enggak, bukan slide ketiga. Nah ini ya. Wah, kok tadi bisa enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak tershare begitu. Oke, jadi beberapa teknologi pemrosesan minimal yang sudah diaplikasikan kita sudah tahu ya ini sudah cukup banyak dan lama begitu, yaitu proses fermentasi. Ya ini sudah fermentasi sudah sejak zaman dulu begitu ya. Nenek moyang sudah bisa melakukan fermentasi eh, untuk mendapatkan makanan yang awet tanpa menggunakan pemanasan. Misalnya terbentuk asam begitu ya, atau dengan pengasaman ya, itu apa namanya, acar-acar dan sebagainya, itu merupakan salah satu bentuk fermentasi. Tauco juga merupakan salah satu hasil fermentasi, ya banyak sekali ya bahan-bahan makanan yang diawetkan dengan cara fermentasi ini sudah saudara kenal begitu. Pendinginan juga sudah sejak ditemukannya refrigerator, maka pendinginan juga sudah diterapkan dalam skala industri secara besar-besaran. Iradiasi ini sudah dibahas sebelumnya, sudah dilakukan juga dalam skala industri tapi tetap terbatas karena ya ada rasa ke ya tidak ya kecenderungan dari konsumen untuk menolak bahan-bahan yang diiradiasi begitu ya. Tapi sebetulnya diam-diam juga ini sudah dilakukan walaupun seharusnya bahan makanan yang diiradiasi itu diberi tanda begitu ya, diberi simbol seperti yang sudah disampaikan pada kuliah yang lalu begitu. Kemudian controlled or modified atmosphere. Ini barangkali di dalam packaging saudara sudah dapat ya, controlled or modified atmosphere. Jadi dalam packaging itu bisa saja udara yang ada di dalam packaging itu diganti atau diubah atau dikendalikan agar supaya pertumbuhan mikroorganisme yang tidak dikehendaki itu terkendali, atau perubahan dari kualitas makanan itu bisa diperlambat gitu. Kalau saudara lihat di supermarket ya sering sekali misalnya daging-daging juga itu kan menggunakan control or modified dari packaging. Modified atmosphere packaging. Jadi ini beberapa yang disebutkan di sini memang sudah diterapkan dalam skala yang cukup besar. Next. Nah, yang lainnya apa saja? Banyak ya. Tadi sudah disebutkan sebagian high pressure processing atau HPP, sering disebut juga sebagai HPP.
Kemudian high voltage electrical discharge, jadi kita menggunakan tenaga listrik begitu. Nanti akan disebutkan begitu, antara lain akan dibahas juga di sini. Kemudian juga ultrasonik, ya. Ultrasonik ini juga digunakan di dalam processing. Bagaimana kok suara, ya? Suara itu bisa mengawetkan makanan. Nanti kita lihat mekanismenya. Apa yang menyebabkan kok akhirnya bisa terjadi pengawetan makanan dengan menggunakan gelombang suara begitu. Kemudian yang ini juga modified atmosphere packaging, barusan sudah dibahas. Gamma radiation itu juga sudah dibahas minggu yang lalu. Laser and lasers, laser itu saudara sudah tahu pakai light, kemudian lasers itu microwave, ya. Microwave ini juga sebagian diterapkan secara terbatas begitu, ya. Kemudian mikrofiltrasi, nanti akan dibahas sedikit. Di sini sebetulnya ada ahli yang dalam mikrofiltrasi, Bu Helen begitu. Tetapi di sini yang akan dibahas hanya sepintas saja, ya, hanya prinsip-prinsipnya saja. Kemudian X-ray juga sudah dibahas pada kuliah yang lalu. Cryogenic thermal shock ini kita menggunakan pendinginan, ya, dengan temperatur yang sangat dingin. Immobilize enzyme, active packaging, ozon. Ozon juga ini merupakan salah satu yang digunakan untuk pengawetan makanan. Secara dalam skala rumah tangga barangkali ini juga sudah dilakukan, ya. Sayur-sayuran yang saudara dapat dari pasar misalnya itu di ozon, ya. Apakah dalam bentuk kering, sayuran dan buah begitu, dalam bentuk kering, ya, jadi melewati udara, atau juga bisa menggunakan media air, ya. Dengan adanya O3, ozon itu adalah O3, maka mikroorganisme itu akan teroksidasi. Diklaimnya itu maka mikroorganisme itu akan mati karena teroksidasi. Nitrous oxide juga ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk melakukan pemrosesan atau pengawetan makanan. Next. Ini agak kecil. Jadi sebelum kita masuk ke dalam mikrofiltrasi, kita bisa melihat dulu di sini besarnya molekul-molekul. Besarnya molekul-molekul dari bahan-bahan yang umumnya terkait dengan pangan. Di sebelah kiri adalah biomolekul. Di sini macam-macam, ya, biomolekulnya, ada air, alanin, glukosa, fosfolipid, ribonuklease, imunoglobulin, miosin, ribosom, kemudian juga sudah mulai ada bakteri, virus begitu, bermacam-macam virus, ya. Jadi kita lihat di sini besarnya dari molekul-molekul biomolekul yang ada di sebelah kiri itu berdasarkan dimensinya, ya. Pada kolom tengah saudara lihat itu 160, salah tuh, mestinya harusnya sih itu 16, ya, salah ketik kelihatannya. Jadi yang makin ke bawah ini makin besar dimensinya.
Ya, jadi saudara lihat di situ bakteri, virus dan sebagainya itu sudah di bawah dengan dimensi yang besar, sehingga pemisahan dari bahan-bahan ini bisa berdasarkan besarnya pori, begitu ya. Ya, kita melakukan misalnya seperti yang dikatakan tadi, mikrofiltrasi. Ya, difiltrasi. Filtrasi itu adalah yang besar itu tertahan, yang lebih besar daripada pori dari filtrasi itu akan tertahan, yang kecil itu akan lolos. Masanya juga bisa kalian lihat di sini dalam Dalton disebutkan atau diekspresikan dalam Dalton, air itu 18 Dalton, alanin itu 89 dan seterusnya. Ya, makin besar tadi dimensinya maka masanya juga akan makin besar begitu. Jadi dalam mikrofiltrasi ini ya ini juga dilihat begitu apa saja yang akan bisa lolos ya dipisah atau dipisahkan, apa saja yang akan tertahan begitu. Next. Nah, ini salah satu dari besarnya biomolekul. Kalian semestinya ini sudah dapat ya pada waktu membahas di kuliah biomolekul. Ya, jadi saya tidak akan berpanjang-panjang, tetapi di sini memang ada besaran molekul yang berbeda-beda karena kemudian si bahan ini, molekul-molekul ini akan berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk building blocks dan sebagainya. Next. Nah, ini juga begitu kita akan mendapatkan bahan yang besar. Termasuk di sini adalah bakteri atau virus begitu. Next. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dengan mikrofiltrasi yang memang bermacam-macam ini besarnya begitu ya, ini berdasarkan besarnya molekul begitu. Kita bisa memisahkan antara partikel atau molekul yang besar dengan yang kecil. Pada mikrofiltrasi, maka partikel-partikel yang akan di-reject di sini. Ya, dia tidak lolos, suspended particle pada mikrofiltrasi. Urutan yang makin ke bawah ini menunjukkan ukuran dari pori yang makin ke bawah itu makin kecil. Ya, jadi lubang-lubang pori dari si alat filtrasi ini makin kecil. Makin ke atas tuh makin besar. Ya, sesudah mikrofiltrasi yang berikutnya adalah ultrafiltrasi. Di sini di ultrafiltrasi itu makromolekul tadi akan di-reject ya. Dia tidak bisa lolos, tidak bisa melewati ultrafiltrasi. Kemudian berikutnya adalah molekul-molekul yang kecil yang akan di-reject. Kemudian juga di sini adalah garam-garam. Ya, jadi makin ke bawah makin kecil. Dengan RO kalian akan mendapatkan air. Ya, air yang murni sedikit sekali. Ini barangkali nanti Bu Helen bisa menjelaskan. Dengan RO itu kita dapat air saja, termasuk barangkali juga sedikit ion-ion yang kecil-kecil begitu ya. Oke, berikutnya. Ini juga kecil ya.
Ya, jadi tadi itu adalah pemisahan secara fisik. Ya, dengan filtrasi kita melakukan pemisahan secara fisik. Yang mana yang mau diambil itu tergantung apa yang mau dipisahkan, apa yang mau dibuat lolos, dan mau apa yang molekul apa yang ingin dibuat tertahan begitu. Yang lainnya adalah seperti yang dikatakan tadi, pulse electric field. Jadi medan listrik yang berdenyut ya, terus berpulsa, berdenyut. Jadi nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan berdenyut atau berpulsa begitu ya, ya bahasa Indonesia memang berdenyut begitu. Keuntungan dari proses PEF, ya kita sebutnya PEF ini, dia dapat membunuh bakteri vegetatif atau sel vegetatif begitu ya. Sedangkan warna, flavor, dan nutriennya itu bisa tetap terjaga. Sejauh ini tidak disebutkan tidak toksis. Kemudian juga nanti kita akan lihat contohnya dengan PEF itu relatif sebentar sekali prosesnya. Tapi memang ini banyak limitasi ya, tidak semuanya semua bahan makanan itu bisa digunakan atau diaplikasikan proses PEF ini. Contoh penggunaan adalah ya misalnya ini liquid food, fruit juice, sup, liquid egg dan sebagainya. Kemudian juga mempercepat pelelehan, dekontaminasi bahan makanan yang memang sensitif terhadap panas ya. Ya kenapa misalnya pada penelitian yang lalu digunakan PEF untuk processing pasta atau bubur alpukat untuk bayi salah satunya ya. Karena alpukat begitu kena panas dia akan menjadi sangat-sangat pahit ya. Jadi memang tidak bisa dilakukan pemanasan untuk pengawetan atau processing dari alpukat. Itu sebabnya dipilih menggunakan PEF ini. Jadi ada bahan makanan yang memang tidak bisa dipanaskan, begitu menjadi makanan ini menjadi pahit. Kemudian high pressure ya, dengan tekanan yang sangat tinggi. Ini high pressure ini juga kegunaannya banyak sekali. Dia bisa membunuh bakteri, juga seperti tadi PEF dia tidak menyebabkan toxicity, warna yang berubah dan sebagainya. Limitasinya juga ada begitu. Ya tentu saja ini karena kita menggunakan tekanan yang sangat tinggi, nanti akan dilihat. Kemudian beberapa bahan yang menggunakan high pressure ini misalnya adalah produk-produk dari saus, cairan begitu, yogurt dan sebagainya. Termasuk juga di sini disebutkan adalah pasteurisasi dari daging dan sayuran. Jadi sama seperti tadi kita menghindari, ya semua proses ini kita menghindari proses pemanasan yang sebetulnya memang dengan panas saja bakteri itu atau mikroorganisme itu akan mati atau inaktif ya, tetapi banyak juga kerugian dari menggunakan panas itu. Oke, next.
Nah, ini pulse light ya, jadi juga kita menggunakan cahaya yang berdenyut. Ya, berdenyut itu ya on off begitu ya. Jadi sebentar on, sebentar off, sebentar on, sebentar off. Berdenyutnya seperti apa? Mungkin bentuknya sinusoid atau step function dan sebagainya. Ini termasuk proses yang murah dan juga sangat cepat begitu. Perubahan pada bahan makanan juga sedikit, seperti yang saudara lihat di sini, low energy input, cocok untuk dry food. Di sini penggunaannya adalah untuk packaging material, untuk back product, dan sebagainya. Saudara bisa lihat di sini ya. Juga tentu saja ini proses-proses ini mempunyai limitasi. Nanti saudara cari saja di literatur begitu ya mengenai proses-proses ini. Baca dengan lebih detail. Di sini tidak akan saya jelaskan satu persatu begitu. Di sini ini ada hanya ringkasannya saja. Kemudian ultrasonik, ya. Ultrasonik ini juga digunakan untuk bermacam-macam. Termasuk sebetulnya yang saudara sudah kenal di lab barangkali adalah pembersihan dari alat-alat lab itu juga bisa menggunakan ultrasonik, alat ultrasonik. Tetapi juga di sini bisa membunuh bakteri. Nanti juga akan kita lihat bahwa mekanismenya bahwa kok bisa ya dengan suara saja bakteri itu bisa terbunuh. Termasuk di dalamnya adalah itu yang sedot lemak atau menghancurkan lemak di badan itu juga menggunakan ultrasonik. Yang lainnya adalah medan listrik. Sama ini ya, keuntungannya seperti yang disebutkan tadi ya, ini banyak ya, jadi pada prinsipnya adalah menghindari penggunaan panas. Next. Nah, pada awalnya untuk PEF ini pernah digunakan ya, jadi electropure proses itu menggunakannya untuk mempasteurisasi susu di Amerika begitu. Proses ini menggunakan listrik bervoltase rendah untuk menghasilkan panas yang akan menghancurkan mikroba. Kemudian ditemukan bahwa dengan menggunakan listrik bervoltase rendah itu, mikroba dapat dihancurkan oleh energi listrik itu sendiri. Kemudian, ya beberapa puluh tahun yang lalu, ini jadi belum terlalu lama ya, pada tahun 80-90 begitu, teknologi ini mulai dicobakan untuk proses sterilisasi bermacam-macam cairan. Misalnya jus, telur, susu, dan sebagainya. Next. Bagaimana kok medan listrik itu bisa menyebabkan mikroorganisme itu inaktif atau rusak begitu. Medan listrik itu menyebabkan pori dari membran itu besar dan ini bisa membunuh sel. Kenapa? Karena jika porinya cukup besar, isi sel itu bisa keluar ke sekeliling. Atau mungkin yang benda-benda asing yang ada di sekeliling sel itu akan masuk ke dalam sel. Sehingga sel menjadi rusak. Pada umumnya,
sel tanaman itu tahan terhadap medan listrik yang lemah. Tetapi kalau sudah sampai sekitar 15.000 volt per sentimeter, maka sebagian besar sel tanaman itu mati. Dan kalau sudah lebih besar dari 30.000 volt per sentimeter, sel lain seperti bakteria, fungi juga akan mati. Ya, jadi memang kalau kita mau melakukan pengawetan dengan TEF, voltase yang atau medan listrik yang digunakan itu memang harus cukup besar, cukup tinggi ya. Yang di lab itu diusahakan ya pada saat digunakan 20.000 tidak begitu efektif. 20.000 volt per sentimeter. Tapi kemudian naik ke 40.000, 45.000 yang ada di lab kalau tidak salah sampai 45.000. Itu memang memberikan hasil yang lebih baik. Ya, silakan berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Prosesnya seperti apa sih? Untuk orange juice misalnya ya, dengan menggunakan PEF ini, orange juice yang paling atas, deret paling atas, intensitas dari medan listriknya itu antara 33 sampai 35 ya, atau mendekati 36 kilovolt per sentimeter. Temperaturnya tidak terlalu tinggi, 42 sampai 45. Jumlah pulsanya, nah ini nanti kita lihat pulsanya itu maksudnya seperti apa, denyutannya. Ya, 35 kali. Dengan masing-masing denyutannya itu antara 1 sampai 100 mikrosecond. Jadi sebentar sekali. Ya, jadi saudara lihat nih contoh yang paling atas begitu. Hanya dengan menggunakan 35 kali medan listrik dengan durasi masing-masing itu 1 sampai 100 second, maka terjadi reduksi dari mikroorganisme atau log reduksi ya, D, harga D yang sebanyak 3 kali. 3D ya, 3D yang dari mikroorganisme itu akan hilang begitu ya, akan tereduksi. Kemudian yang lainnya menggunakan di sini orange yang kedua misalnya dia menggunakan eksperimen yang lain menggunakan 6,7 kilovolt per second, lebih rendah daripada yang di atasnya. Temperaturnya juga hampir sama seperti yang di atas, tetapi jumlah dari denyutannya itu 5 kali. Masing-masing itu 20 mikrosecond. Log reduksinya atau harga D-nya itu bisa sampai 5 kali. Ya, 5D ya, jadi besar begitu. Dan seterusnya saudara bisa lihat di sini penggunaannya pada susu dengan intensitas medan listriknya antara 26,8 dan 36,7, ada juga yang 22 dengan bervariasi berbagai temperatur, dengan variasi beberapa temperatur dan jumlah dan juga jumlah pulsanya atau jumlah denyutannya yang berbeda-beda untuk 100 antara 20 sampai 100 mikrosecond. Maka yang dihasilkan itu reduksi dari D-nya itu 3 sampai
mendekati 5. Yogurt juga bisa dilakukan seperti itu. Harga D-nya itu bisa sampai 2 ya, turun sampai 2 reduksi, log reduksi. Saudara lihat juga di sini bisa digunakan untuk telur dan juga untuk sup. Jadi memang termasuk proses yang bisa digunakan untuk mereduksi mikroorganisme. Mikroorganisme itu yang mana? Ini saudara bisa lihat di inokulum. Yang diperiksa itu adalah bermacam-macam. Ya, natural mikroorganisme, E. coli, dan bermacam-macam yang lainnya. Saudara lihat di situ di dalam tabel. Kemudian berikutnya, jadi di dalam PF ini kekuatan yang digunakan itu bisa antara 12 sampai 35. Tapi di dalam literatur banyak juga yang menggunakan sampai 50 ya. Kilovolt per sentimeter, kemudian pulsanya itu antara 1 sampai 100 denyutannya itu antara waktu sampai 1 sampai 100 second waktunya per denyutan. Berikutnya, nah ini peralatannya saudara mungkin bisa lihat nanti di buat banyak buku, di sini hanya akan dibahas sepintas saja. Tapi yang penting adalah harus ada sumber listrik yang bervoltase tinggi, kapasitor ya untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian ada switch, discharge switch untuk melepas energi ke elektroda. Jadi kita menggunakan elektroda yang membentuk medan listrik di sekitar bahan tangan. Kelemahannya, peralatan cukup berbahaya, terutama bagi operator, dan biaya investasinya itu cukup tinggi. Next. Nah, ini tadi ya. Di sini ada kapasitor, kemudian sampelnya ini ada di silinder ini. Ini elektroda, kedua elektroda ini yang akan menimbulkan medan listrik, di mana bahannya yang akan bahan makanan yang akan diproses itu berada di antara kedua elektroda ini. Ya. Kemudian ya seperti tadi yang disebut berdenyut itu on off sekian waktu ya. Kalau 35 kali denyutan berarti 35 kali on off begitu. Bentuknya seperti apa? Nanti akan kita lihat apakah dia step function atau sinusoid dan sebagainya. Berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan si bahan itu rusak. Yang gambar pertama yang saudara lihat, yang paling kiri, di mana medan listrik itu lebih kecil daripada medan listrik kritis ya, di mana kritis itu berarti si bahan itu membran atau sel itu mulai pecah begitu ya. Jadi ini ada kutub positif dan negatif dari elektroda yang kemudian menimbulkan medan listrik ya. Di tengahnya itu adalah bahan makanan seperti tadi begitu, dan ini kita anggap misalnya mikroorganisme sitoplasma itu adalah organisme ya. Karena adanya medan listrik dia juga terimbas positif negatif. Kemudian kalau dia yang di tengah itu adalah medan listriknya itu sama besarnya dengan medan listrik kritis, belum terjadi apa-apa. Kemudian begitu medan listriknya itu lebih besar daripada kuat medan listrik yang
kritis, maka membran itu akan pecah. Di situ saudara lihat ya, itu terpecah. Jadi yang tadinya bulat intact begitu sekarang putus-putus garisnya. Next. Nah, ini juga saudara lihat elektrodanya itu yang dilihat di tengah begitu. Kemudian ini yang terjadi. Si bahan itu menjadi berubah begitu ya. Membrannya itu akan rusak. Saudara lihat juga di sini bentuk dari denyutan itu. Bagian kiri bawah. Ya. Ada yang seperti ini, tiba-tiba diberi medan listrik yang tinggi, kemudian menurun secara eksponensial begitu, atau diberi medan listrik step function, atau di sebelahnya itu juga selain naik kemudian turun juga ke atas. Nah, dengan diberi perlakuan seperti ini maka ya membran itu akan menjadi rusak. Tidak usah banyak-banyak, 35 kali saja sudah bisa rusak begitu. Mikroorganisme bisa ya terbunuh atau inaktif. Berikutnya. Ini kita lewat saja, ini adalah rangkaian listriknya dan cara perhitungan dari tahanannya. Ini juga kita lewat saja. Oke, jadi tadi itu kira-kira prinsip dari inaktivasi mikroorganisme dengan menggunakan PEF. Detailnya tentu seperti yang dikatakan tadi saudara baca saja di literatur yang cukup banyak begitu. Yang lainnya adalah HPP, High Pressure Processing. Ini mulai diteliti daripada tahun 1989, ya, menggunakan high hydrostatic pressure untuk pengawetan susu, daging, dan buah-buahan. Berhenti karena teknologi pengemasan masih tertinggal. Ya, di Jepang mulainya pada tahun 80-an, dan produk yang komersial yang pertama itu dijual di Jepang, ya, tapi memang ini terbatas begitu ya. Selai, strawberry, jelly juice, yogurt, dan saus salad. Next. Nah, ini contoh-contoh dari produk yang diproses dengan high pressure di Jepang ya. Ini yang sebelah kiri jam yang dikemas dalam packaging plastik begitu ya. Plastik kontainer begitu. Kemudian ini orange juice, Poca. Kemudian ada beberapa produk yang lain yang menggunakan proses HPP. Yang saudara perlu perhatikan adalah di sini, misalnya tekanan yang digunakan yang di sebelah kiri itu sampai 400 megapascal, yang di tengah itu 200 megapascal, ini yang di sebelah kanan, misalnya hub itu sampai 400 megapascal. Seberapa bar sih itu 400 megapascal? Coba ada yang tahu? Ada yang bisa menghitung 400 megapascal itu kira-kira berapa bar? Saya tanya ya, kalau tidak ada yang ngacung,
Yang menjawab nanti saya panggil satu dari kalian atau beberapa dari kalian akan saya panggil menanyakan 400 megapascal atau 200 megapascal itu sama dengan atau kira-kira berapa bar. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kalau menurut saya 200 megapascal itu sama dengan 2000 bar. Ya, betul. Ya, jadi tinggi sekali, betul, bagus. Tinggi sekali tekanannya, 2000 bar. Saudara membuka vakum yang 1 bar saja juga lumayan berat begitu. Apalagi ini 2000 bar. Jadi memang teknologi ini memerlukan pengemasan yang sangat baik begitu ya, atau alat-alat pendukung yang sangat baik begitu. Ya, alat yang tahan 2000 bar begitu ya. Berapa besarnya, berapa tebalnya, dan sebagainya. Next. Ini adalah contoh dari bahan-bahan makanan yang lain yang ada di pasaran Amerika. Terbatas ya. Oke, yang berikutnya. Ini di Eropa, beberapa juga sudah merilis produknya yang menggunakan proses HPP. Proses HPP itu memang proses yang mahal, jadi memang sangat terbatas penggunaannya. Oke, berikutnya. Nah, bahan makanan ditekan begitu. Coba kita lihat berapa sih kontraksi dari volume dari bahan makanan tersebut. Di sini sumbu Y-nya ini adalah relative volume contraction, ya. Berapa kontraksinya dibandingkan dengan awal, begitu ya. Sumbu X-nya itu adalah pressure, tekanan. Kita lihat di sini dari tiap skala itu 200 ya. 0, 200, 400, 600, dan 800. Sampai 800 megapascal, jadi sampai 8.000 bar begitu. Nah, kontraksinya berapa banyak? Ini karbon, kalau gas itu cepat sekali ya. Dengan tekanan yang sangat rendah saja dia sudah turun sampai menjadi 0,001, mendekati atau 0,0, mungkin kalau lihat skalanya ini 0,002 atau 3 begitu ya. Untuk gas memang kompresibel, jadi memang dia gampang sekali untuk berubah volumenya karena tekanan. Sedangkan untuk air, kita tahu bahwa air susah sekali untuk bisa ditekan begitu. Volumenya sulit sekali berubah begitu. Tetapi kita lihat di sini bahwa dengan menggunakan tekanan yang cukup tinggi, saudara lihat begitu pada saat 200 bar, dia kontraksi sehingga menjadi sekitar 0,93 atau 4 ini dari volume awalnya. Pada 400 bar lebih rendah lagi, dia berkontraksi menjadi di bawah 0,9 ya, jadi sudah turun lebih dari 10% volumenya. Diteruskan lagi sampai 800 bar, itu volumenya berkontraksi
sehingga menjadi sekitar 0,8, mungkin 2 atau 3 ini, 25 atau 3, begitu. Jadi bayangkan air itu bisa ditekan sampai volume itu begitu berubah begitu cukup besar begitu. Ya. Walaupun sebetulnya air itu non kompresibel sebetulnya ya, tapi dengan tekanan yang sangat tinggi ya dia akan terkontraksi, ya akan menjadi lebih kecil volumenya. Oke, next. Nah, kalau sudah berkontraksi begitu, maka akan terjadi kenaikan temperatur. Di sini saudara lihat sumbu Y itu adalah delta T, kenaikan temperatur. Sumbu X-nya itu adalah sama seperti tadi, tekanan dalam megapascal. 200, 400, 600, 800. Saudara lihat makin tinggi temperatur, maka kenaikan temperatur juga cukup besar ya. Dari 200 bar, ini untuk bermacam-macam temperatur. Kalau awalnya temperatur 10, dengan naiknya 200 bar itu delta T itu naik sekitar berapa ini? Untuk 10 derajat, 3 derajat ya. Tetapi kalau 80 derajat itu naik sekitar 10 derajat. Pada 600 bar misalnya, saudara lihat yang awalnya 10 derajat, dia naik sekitar 13 derajat, sedangkan 80 derajat itu delta T-nya itu bisa mencapai 28. Jadi bahkan yang ditekan itu akan menjadi panas begitu. Next. Ya, ini memang juga kenaikan temperatur juga harus diperhatikan karena kalau temperaturnya naik ya nutrisi dan yang lain-lain juga akan bisa terpengaruhi. Aplikasinya misalnya makanan dalam kemasan itu dicelupkan pada cairan kemudian diberikan tekanan ya, cairan ini adalah media begitu. Sehingga misalnya mencapai ini besar sekali 1000 megapascal sama dengan 10.000 bar atau kira-kira sekitar 10.000 bar. Tekanan ini dibagikan secara merata dan seragam pada seluruh bagian kemasan ya. Ya kalau medianya fluida ya tentu saja itu tekanan itu akan merata ya. Tekanan tinggi dapat menghancurkan seluruh mikroorganisme. Ya, hancur ya si mikroorganisme itu kena tekanan. Tekanan sedang antara 300 sampai 600 megapascal itu dapat membunuh atau menginaktivasi sel vegetatif mikroorganisme. Next. Nah, seperti tadi bisa dikombinasikan juga HPP ini dengan pemanasan. Tapi sebetulnya kan kita menggunakan HPP ini untuk menghindari panas ya. Jadi memang kalau bisa panasnya tidak usah tinggi-tinggi. Kalau panasnya tinggi ya sudah, nggak usah pakai HPP ya. Pakai pemanasan saja. Penelitian juga menunjukkan bahwa tekanan tinggi dapat mempengaruhi aktivitas enzim pada sel. Keuntungannya dapat diaplikasikan secara seragam tanpa memperhatikan bentuk, karena ya memang tekanannya dialirkan secara merata begitu, tanpa tidak tergantung pada bentuk atau ukuran dari makanan tersebut. Dapat dikombinasikan juga dengan pemrosesan makanan yang lain. Next. Nah, di sini
denaturasi protein dengan menggunakan tekanan. Saudara lihat di sini, sumbu Y-nya itu adalah tekanan, kemudian sumbu X-nya itu adalah temperatur. Daerah A, ya, daerah di atas kurva ini daerah di mana protein itu terdenaturasi ya, unfolded ya, jadi dia tidak lagi melingkar begitu. Yang di bawah kurva ini adalah native state, jadi pada keadaan naturnya si protein tersebut. Ya, pada keadaan natur dia berada di bawah kurva ini, dan kita lihat sekarang prosesnya. Yang A ini memang dia itu tradisional, jadi dengan pemanasan biasa ya. Saudara lihat di sini, dia bisa terdenaturasi pada temperatur di atas 20 dengan tekanan, ya memang ini tidak ada ya, tapi ya tekanan normal lah begitu ya. Yang B itu adalah penggunaan atau aplikasi high pressure dan temperatur. Yang C ini adalah, kita lihat temperatur negatif, jadi dengan pendinginan. Jadi pada B ini kita lihat pada tekanan 200 bar pada temperatur 10 derajat itu dia sudah menyebabkan protein terdenaturasi. Ya, tentu saja ini ditujukan kepada si mikroorganisme tersebut begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ada tekanan di mana mulai terjadi inaktivasi. Jadi memang juga ada waktu yang dibutuhkan ya, jadi bukan cuma sebentar terus kemudian waktunya tidak cukup, ya tidak terjadi dari inaktivasi dari bakteria. Di sini pada gambar ini yang terlihat sumbu X-nya itu adalah waktu 1000 second. Ya, di atas 1000 second dia baru mulai terjadinya inaktivasi, tapi tentu saja ini tergantung dari tekanan yang digunakan begitu. Next. Komponen utama peralatan ini saya tidak akan bahas banyak-banyak, saudara lihat saja di buku begitu, di literatur-literatur. Yang utamanya adalah ada tentu saja alat bagi tekanan, kemudian ruang tekan, pengendali temperatur, dan sistem pengendalian material. Next. Nah ini kira-kira diagramnya seperti ini ya. Jadi ini ada ruang untuk melakukan, yang sebelah kiri itu untuk melakukan proses HPP. Ada penutup dari atas, ada penutup dari bawah, kemudian ada mediumnya, begitu ya. Ini nanti saudara lihat saja di literatur begitu. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini juga salah satu contoh begitu bahan-bahan ini yang sudah di packaging dimasukkan ke dalam alat HPP begitu ya. Dengan tekanan yang tentu saja dengan tekanan yang sangat tinggi. Next. Nah, ini
Kira-kira hasilnya kombinasi tekanan temperatur tidak memiliki efek yang seragam pada tiap mikroorganisme. Efek yang terjadi dapat bersifat sinergis maupun antagonis terhadap mikroorganisme. Ya, jadi memang harus dilihat mikroorganismenya itu yang mana. Selain berfungsi untuk menghancurkan mikroba, proses ini digunakan juga untuk menonaktifkan enzim pada makanan, terutama pada buah-buahan, mengubah struktur dan kereaktifan biopolimer pada starch dan protein. Jadi beberapa sifat tentu akan berubah begitu ya. Ini untuk juga digunakan pada pengembangan dan pengencalan daging. Ini juga menyebabkan misalnya umbi-umbian menjadi lebih lembut, lebih manis dan warnanya mungkin lebih transparan begitu ya. Ya ditekan begitu ya sebagian ada yang hancur molekulnya. Oke. Silakan. Nah, ini pengaruh dari tekanan terhadap inaktivasi dari bakteri Escherichia coli. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan ini tergantung. Kalau kita hanya membutuhkan satu log recycle, reduksi satu log saja, maka ya ini kita pakai yang nomor 1 nih. Sedikit ya. Sebentar. Waktunya cuma sekian menit ya, ini ya, waktunya dalam waktu menit, sekian menit dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi ya. Di sini yang dilakukan adalah sampai sekitar yang paling tinggi di sini sekitar 350-an bar begitu. Kemudian kalau sampai kita inginkan 7 log cycle, maka tentu saja waktunya akan lebih lama dan juga tekanannya juga cukup besar begitu ya. Jadi waktu dan tekanan itu akan berpengaruh terhadap berapa banyak atau berapa log cycle dari mikroorganisme yang bisa dibunuh begitu. Berikutnya. Nah, ini tabel ini, ya dari tabel ini kita bisa mempunyai bayangan berapa banyak sih kira-kira yang bisa, mikroorganisme yang bisa dihilangkan, dan waktunya berapa lama, tekanannya juga berapa besar begitu. Di sini saudara lihat tabelnya ada Saccharomyces cerevisiae, treatmentnya pada 300 megapascal selama 5 menit, reduksi desimalnya itu sekitar 5. Contohnya adalah media yang digunakan atau yang diproses itu adalah jus jeruk, ya, dan lain-lainnya. Di sini saudara lihat banyak mikroorganisme yang sudah ada datanya, berapa tekanan yang dibutuhkan, berapa lama waktu aplikasinya, dan kira-kira berapa reduksi desimal yang dihasilkan. Ya. Bermacam-macam bahan di sini ada, selain jus juga ada daging cincang, kemudian ada buffer, dan juga ada buah di sini. Oke, next. Nah, kita pindah sekarang kepada cahaya. Ya.
cahaya bisa digunakan juga untuk antimikroba. Ini juga memang saudara sudah ketahui juga dari pengetahuan tentang COVID juga sudah diketahui UV mempunyai efek yang sangat baik untuk membunuh mikroorganisme termasuk juga COVID, ya, virus COVID begitu. Nah, efek antimikrobanya itu karena adanya absorpsi energi oleh ikatan karbon terkonjugasi pada protein dan asam nukleat. Cahaya memiliki jangkauan gelombang yang luas. Ini saudara sudah dapat juga di kuliah iradiasi, yaitu UV dari 200 nanometer hingga infrared 1000 nanometer. Dengan puncak emisi antara 400-500 nanometer. Next. Nah ini yang titik-titik itu adalah energi matahari, sedangkan yang garis penuh itu adalah dari cahaya yang dihasilkan pada proses, ya. Ini merupakan intensitas dari cahaya. Next. Proses ini paling baik diaplikasikan untuk bahan pangan yang memiliki permukaan yang halus dan tidak memiliki celah atau cekungan yang dapat melindungi mikroba dari cahaya. Namanya juga cahaya, jadi kalau memang berbelok-belok begitu, tidak kena cahaya, bahan makanannya ya itu akan menjadi tempat sembunyi atau mikroorganisme itu tidak dapat dijangkau oleh cahaya sehingga tidak, ya, pengawetan makanan dengan cara ini tidak efektif. Beberapa mikroba yang dapat dihancurkan dengan metode ini bisa saudara lihat listnya di sini, Staphylococcus, Escherichia coli, dan lain-lain. Next. Bahan pangan yang biasa diproses dengan ini misalnya roti, pizza, kue, udang. Kelebihan dari proses ini tidak menyebabkan perubahan nutrisi maupun sifat sensorik dari makanan, ya, cuma dikasih cahaya saja begitu, ya. Next. Nah, yang berikutnya adalah ultrasonik. Gelombang ultrasonik. Namanya juga sonik, itu adalah suara begitu, ya. Suara itu mempunyai gelombang longitudinal begitu. Kalau sudah ultrasonik, frekuensinya itu di atas, di sini disebutkan 16 kHz. Ya, 16 kHz frekuensi dari ultrasonik yang akan kita tinjau untuk makanan ini memang juga tergantung, ya, penggunaannya. Nanti akan kita lihat juga ada frekuensi berapa begitu. Pada intensitas rendah, maka misalnya 1 watt per centimeter kuadrat itu digunakan untuk analisis komposisi, struktur, dan laju alir makanan. Pada intensitas tinggi, antara 10 sampai 1000 watt per centimeter persegi, merusak jaringan, membentuk emulsi, pembersihan peralatan, membantu terjadinya reaksi kimia. Ya, jadi tergantung mau pakai yang mana, mau digunakan untuk apa begitu. Jadi intensitasnya itu harus dipilih. Next.
Nah, kenapa sih kok bisa membunuh begitu ya? Seperti yang diketahui, suara itu kan kita lihat ini yang di atas, ini gelombang suara ya. Terjadi pemadatan dan perenggangan pada gelombang ultrasonik. Jadi bentuknya seperti ini. Pemadatan, kemudian perenggangan, pemadatan, perenggangan begitu. Ini memang gelombang itu gelombangnya kalau mengalir itu seperti ini. Dan kita lihat di bawahnya di B itu adalah ini sebutir gelembung. Dia bisa lemak atau juga bisa mikroorganisme. Ya, di sini memang contohnya adalah gelembung berisi lemak yang menyusut dan membesar karena efek dari padatan dan perenggangan gelombang ultrasonik yang ada di atas. Saudara lihat, pada waktu dia terjadi pemadatan, ya, yang di A ini pemadatan, si butiran ini kecil. Begitu perenggangan, jadi dia membesar. Kemudian pemadatan lagi, dia mengecil lagi, tapi tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian perenggangan lagi, dia akan menjadi sangat besar, lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan ini berulang terus-menerus sehingga akhirnya membran itu tidak tahan sehingga akan pecah begitu. Lemak juga sama seperti ini. Itu kalau yang mau penghancuran lemak dalam proses orang mau menjadi langsing, ya yang dilakukan memang terjadi ini. Lemaknya hancur, kemudian nanti akan diserap oleh tubuh begitu. Oke, next. Pada makanan, aplikasi ultrasonik menyebabkan perubahan temperatur dan tekanan yang sangat cepat pada bagian-bagian makanan, sehingga menyebabkan kerusakan ikatan penipisan sel, membran, dan pemanasan lokal yang kemudian menyebabkan kerusakan atau kematian pada mikroorganisme. Ya, tadi sudah saudara lihat ya. Ultrasonik juga dapat mengubah struktur makanan, digunakan untuk pengkenyalan daging. Ya, seperti yang sudah dilihat, membrannya juga akan berubah begitu ya, menjadi kendor begitu, sehingga daging tidak lagi menjadi keras. Oke, berikutnya. Proses ini juga dapat dikombinasikan dengan proses yang lain. Misalnya pemanasan, modifikasi pH, klorinasi, dan lain-lain. Tapi ya seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan metode ini kan sebetulnya untuk menghindari pemanasan. Jadi kalaupun pemanasan ya harus dipilih temperaturnya jangan terlalu tinggi begitu. Proses ini juga dapat dilakukan untuk melengkapi proses yang lain, yaitu misalnya pengeringan. Ya memang otomatis ya bisa secara logika aplikasi dari ultrasonik ini menyebabkan si membran terbuka begitu ya, sehingga pengeringan ini dapat meningkatkan laju evaporasi menjadi lebih tinggi. Di sini disebutkan sampai 2 kali begitu. Kemudian makanan ini juga akan menjadi lebih mudah dikeringkan dan juga menjadi lebih cepat, sehingga bisa digunakan misalnya temperatur yang lebih rendah. Temperatur pengeringan maksudnya ya, untuk mencegah risiko kerusakan. Jadi sebelum dikeringkan, dilakukan dulu aplikasi dengan menggunakan ultrasonik, baru dilakukan pengeringan. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Memang yang disebutkan di sini atau disampaikan di dalam kuliah ini hanya pengantar begitu ya.
Selebihnya saudara bisa membaca ini karena banyak yang deskriptif, saudara bisa membaca di literatur-literatur yang bisa didapatkan di internet dengan banyak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan waktu pada Bu Helen. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Tadi juga karena saya harus share screen, saya nggak bisa bolak-balik ke Google Meet, jadi yang terlambat tidak saya accept lagi Bu Linda, karena saya nggak bisa bolak-balik ke Google Meet. Ya. Jadi maksudnya tidak tahu apakah ada yang bertanya lewat chat atau gimana? Bukan, tadi yang terlambat Bu, yang terlambat hadir. Setelah saya mulai share screen, saya nggak bisa kembali ke Google Meet lagi, jadi saya nggak bisa accept lagi siapa yang terlambat. Oke. Begitu. Untuk pertanyaan, ada pertanyaan, silakan. Boleh open mic, boleh juga lewat chat. Saya sudah kembali ke Google Meet sekarang. Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan. Oke. Mungkin tadi saya menyambung sedikit ya untuk yang teknologi membran, yang tadi sempat Bu Linda jelaskan sedikit, bahwa ya membran itu terutama yang sekarang banyak digunakan untuk teknologi pangan adalah membran yang memisahkan partikel berdasarkan ukuran partikelnya, jadi berdasarkan ukurannya, bukan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, jadi contoh membrannya adalah mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, dan reverse osmosis. Keempat membran ini punya ukuran pori yang berbeda. Jadi membran itu sebenarnya seperti saringan, ya seperti saringan, tapi mesnya kecil sekali gitu istilahnya ya. Kan kemarin kalian sudah belajar tentang pengayakan, pemisahan ukuran, itu kita pakai seperti ayakan dengan ukuran mes yang menggambarkan berapa banyak lubangnya, seberapa besar lubangnya begitu. Nah, membran ini seperti saringan seperti itu ya. Tapi memang lubang saringannya kecil-kecil sekali sampai ukurannya mikron. Sebagai contoh, kalau yang mikrofiltrasi, yang MF yang paling atas ini, dia punya ukuran lubangnya itu, ukuran porinya antara 0,1 sampai 1 mikron. Jadi kalau dilihat dengan kasat mata, ya lubangnya tidak terlihat begitu ya. Harus dengan menggunakan mikroskop elektron baru terlihat. Nah, itu mikrofiltrasi itu punya lubang yang bisa dibilang paling besar di antara keempat membran ini, sekitar 0,1 sampai 1 mikron. Nah, kalau untuk reverse osmosis itu ukuran lubang-lubangnya sudah kecil sekali, sudah sampai order 0,0 sekian nanometer. Sehingga seringkali kita bilang dia membran tidak berpori, walaupun sebenarnya porinya ada tapi sangat amat kecil sekali. Nah, karena keempat jenis membran ini punya ukuran pori, ukuran saringan yang berbeda-beda seperti itu, maka bisa diaplikasikan untuk memisahkan partikel-partikel yang ukurannya berbeda-beda. Kalau mikrofiltrasi ini yang paling beken ya, aplikasinya di teknologi pangan, mikrofiltrasi ini bisa digunakan untuk memisahkan mikroorganisme sebenarnya. Ya, walaupun tentu saja tidak 100%. Tapi bisa mengurangi cukup banyak, bisa sampai 90% atau 95% mikroorganismenya terpisah atau tersaring dengan mikrofiltrasi ini. Nah, lalu ultrafiltrasi ini bisa mereject atau menahan selain mikroorganisme juga makromolekul. Ya, makromolekul itu partikel yang besar-besar, biasanya jadi seperti pati gitu, tertahan oleh ultrafiltrasi. Berikutnya ada nanofiltrasi. Nanofiltrasi ini punya pori yang ukurannya sekitar 1 nano begitu. Nah, ukuran molekul yang bisa dipisahkan jauh lebih kecil, dan molekul terkecil yang bisa dipisahkan itu biasanya adalah garam-garam divalen. Jadi seperti kalsium
ya garam kalsium, lalu garam magnesium, itu biasanya terpisahkan oleh nanofiltrasi. Ya, demikian juga dengan asam-asam. Asam-asam yang terdisosiasi, itu juga bisa terpisahkan oleh nanofiltrasi. Nah, berikutnya reverse osmosis. Reverse osmosis ini bisa dibilang dia mereject hampir segalanya ya, dan dia melewatkan air. Tapi ada beberapa, tapi tentu saja rejection tidak 100% ya. Jadi kalau misalkan kita punya garam seperti garam natrium begitu ya. Garam natrium ini termasuk kategori garam monovalen. Nah, memang RO ini bisa mereject garam monovalen seperti natrium, tapi rejeksinya kira-kira sekitar 99,5%. Ya, jadi dia bisa mereject, bisa menahan sekitar 99,5% dari garam-garam natrium yang memang ya ukurannya sangat amat kecil begitu. Ya, sisanya tetap lewat pada RO. Jadi ya memang kalau kita masukkan air laut misalkan ke RO begitu ya, kita dapat air yang cukup murni gitu ya, walaupun air tersebut masih memiliki atau masih mengandung sedikit natrium klorida misalkan. Tapi kalau untuk kalsium, garam magnesium, RO ini rejeksinya bisa dibilang 100%. Ya. Nah, untuk aplikasinya di bidang pangan memang sangat luas sekali. Bisa untuk susu, ya susu banyak sekali yang sudah diaplikasikan menggunakan membran. Lalu untuk jus buah, lalu untuk ya di industri gula juga ada yang pakai membran, tapi tidak banyak begitu ya. Dan berbagai industri lainnya. Ya barangkali kalau nanti ingin belajar lebih jelasnya lagi, bisa mengambil mata kuliah pilihan tentang proses hilir pengolahan pangan dengan menggunakan teknologi membran ya. Tambahan dari saya barangkali segitu saja Bu Linda ya, takutnya terlalu mendalam nanti kalau bicara membran terlalu banyak begitu. Iya, ya bagus. Saya kira ditambahkan oleh Bu Helen sehingga menjadi lebih jelas. Kalau misalkan ya mahasiswa mau bertanya, boleh. Kalau tidak ya barangkali kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Iya betul. Baik ya, jadi jika tidak ada pertanyaan sekarang kelas akan segera diakhiri, tapi Bu Linda dan saya telah menyiapkan satu buah kuis yang bisa diakses di Google Classroom. Kebetulan kuisnya tadi saya set aksesnya dibuka pada jam 10.45 ya, dan kuisnya itu diberi alokasi waktu 30 menit. Kuisnya mencakup materi-materi yang telah kita pelajari setelah UTS ya. Jadi bahan materi yang sebelum UTS tidak kami masukkan ke dalam kuis. Jadi materinya mulai dari pembekuan, lalu berbagai jenis minimal processing ya, dan juga pengecilan ukuran dan pengayakan. Kuisnya biasa Bu Linda dan saya memberikan kuis itu bukan berupa hitung-hitungan yang rumit, tapi banyaknya berupa pertanyaan konsep untuk menilai apakah mahasiswa memang saat kelas itu memperhatikan dan menangkap konsep yang telah diberikan oleh Bu Linda dan saya. Begitu ya. Jadi bukan hitungan rumit, hanya merupakan pertanyaan-pertanyaan konsep ya. Jika diminta menjelaskan, mohon jelaskan dengan baik, dengan lengkap jawaban dari pertanyaan yang diberikan begitu ya. Nanti mahasiswa bisa mengakses kuisnya mulai pukul 10.45. Jawabannya dikumpulkan lagi di Google Classroom, diupload lagi, boleh difoto, boleh di PDF-kan, terserah. Diupload lagi ke Google Classroom paling lambat jam 11.15. Jangan terlambat ya. Oke, baik, mungkin segitu saja kelas untuk hari ini, kita akhiri dulu. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Ya, terima kasih. Selamat siang.